Oke, sambil menunggu yang lain ya. Sebentar saya akan setting dulu. Ada kesalahan. Tes suara. Sebelum kita mulai coba tes suara. Jelas enggak ya suara saya? Pak Abdul, Pak Iwan, Pak Arif, Pak Mugi dan Bu Nining. Jelas Pak, jelas. Jelas Pak. Jelas. Oke. Sangat jelas ya, sangat jelas. Oke, makasih. Sambil menunggu yang lainnya ya, kita sharing-sharing sebentar. Pak Iwan nih, dari mana nih Pak Iwan nih? Ya, selamat malam Pak. Saya dari Ciracas, Jakarta Timur Pak. Dari mana? Ciracas, Jakarta Timur. Oh, Jakarta Timur, oke. Iya. Gimana Pak, sebelumnya jualan properti di mana? Sebelumnya saya bergabung sih Pak di beberapa developer juga, di bantu pasarin project punya teman juga gitu. Khususnya emang wilayah sini sih Pak, Jakarta Timur dan sekitarnya gitu. Oke. Ibu Nining, Bu Nining gimana Bu Nining? Sebelumnya udah pernah jualan properti belum? Iya Pak. Sebelumnya saya belum pernah sih Pak. Jadi kegiatan saya sehari-hari itu jualan sepatu online aja, sepatu sendal gitu. Oke. Nanti kita bahas ya kenapa di sini kita harus jualan properti. Tapi sistemnya nggak jauh beda. Baik Pak. Ada Pak Musliah, Ibu Musliah ya. Halo Bu. Pak Abdul, gimana kabarnya Pak Abdul? Ada Ibu Mugi. Bu Mugi, Ibu atau Bapak nih? Mugi Arya. Ya, halo Pak. Oh, ya, Bapak, gimana kabarnya Pak? Baik, baik. Pak Mugi dari mana ini? Saya dari Bekasi, Pak. Oh, Bekasi aja. Oke. Nah, Sebelumnya Mas Arim perumahan di mana aja nih? Banyak kayaknya nih. belum pernah, Pak. Saya Oh, mau coba. belum pernah. Saya mau belajar. Nah, saya mau belajar. Oke. Nanti kita belajar bareng ya, Pak. Di sini kita belajar bareng. Siap, siap. Pak Arif, gimana Pak Arif? Dari mana nih Pak Arif? Halo, selamat malam. Saya dari Srengseng, Pak, UI Depok. Oke, dari Depok. Banyak jualan di sana, Pak. Oh, belum, Pak. Saya di properti khususnya di mall, Pak. Oh, di mall. Iya. Oke.
Udah ada 8 orang yang join ya. Kita tunggu sebentar ya, 5 menit lagi boleh. Nanti kita mulai acaranya. Kebetulan ini kan saya record, jadi buat teman-teman nanti yang nggak sempet join itu tetap bisa ikuti videonya. Nanti saya share juga di grup karena malam ini tuh penting banget sebenarnya. Di antaranya itu adalah kita nanti akan saya kasih tahu tentang cara join untuk memasarkan properti bersama rumahku.com. Oke. Mungkin dipersiapkan terlebih dahulu buat cemilan ataupun yang lainnya boleh ya disiapkan terlebih dahulu. Mungkin nanti ada kurang lebih waktu 1 jam ke depan ya, saya akan bahas tentang mengapa kita harus memasarkan atau berbisnis properti itu. Kurang lebih ada waktu 1 jam ke depan. Jadi disiapkan terlebih dahulu apa yang memang perlu disiapkan, mungkin cemilan, minuman ataupun yang lainnya ya. Oke. Suaranya nggak ada.
Oke, kita langsung saja ya mulai acaranya. Nanti untuk yang lain bisa sambil nyusul. Saya mulai, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semua yang sudah join di webinar malam ini. Ya, saya doakan semoga teman-teman semua di sini itu diberikan kesehatan dan juga kekuatan untuk selalu berusaha ya, dan juga dimudahkan segala rizki ataupun segala usaha kita semua. Amin. Amin, amin Pak. Kali ini saya akan berikan sebuah materi ya, yaitu mengapa kita harus bisnis properti. Mungkin yang sebelumnya ataupun yang lain yang udah pernah jualan properti mungkin sudah merasakannya ya. Kenapa alasannya kenapa kita itu harus berbisnis properti ya. Dan mungkin yang belum memulai bisnis propertinya nanti kita akan bahas di sini. Oke, saya akan langsung saja ya share PPT-nya saya sebentar. Kelihatan nggak? Enggak. Ini kelihatan. Kelihatan ya? Ya, kelihatan Pak. Kelihatan ya? Kelihatan. Oke. Oke. Sebentar, saya setting dulu bentar ya. Oke, kita langsung saja mulai caranya. Mungkin di sini ada yang masih belum kenal saya ya. Kemarin kita baru perkenalan, tapi di sini saya akan memperkenalkan kembali diri saya ya. Jadi saya itu nama saya Ahmad Saifullah ya. Saya lahir di Cilacap. Biasanya saya dipanggil Kang Sae. Terus juga domisili saya saat ini itu di Cikarang ya. Jadi buat teman-teman yang lokasinya tidak jauh dari lokasi saya Cikarang, boleh silakan bisa main-mainlah kopdar bareng saya, silakan nggak apa-apa. Nanti kita diskusi masalah properti ataupun yang lainnya. Kemudian pendidikan terakhir saya itu S1 Manajemen di Universitas Pelita Bangsa, dan saya seorang digital marketer ya. Saya kurang lebih terjun di dunia digital marketing itu dari tahun 2015 akhir ya. Sampai saat ini saya masih menekuninya karena
karena digital marketing ya itu memudahkan kita khususnya untuk pelaku usaha ya untuk mendapatkan penghasilan baik tambahan ataupun buat utama. Itu digital marketing itu sangat-sangat terbuka luas. Nah, selain itu saya juga founder dari rumahku.com ya, yaitu sebuah agensi properti yang saat ini sedang berkembang khususnya di daerah Jabotabek ya, dan proyek-proyek yang dipasarkannya pun alhamdulillah kita bekerja sama dengan developer itu yang terpercaya dan ternama juga ya. Banyak dari developer yang udah join dengan rumahku.com untuk memasarkannya. Kemudian saya founder dari kelas Berjuang Closing juga. Oke, kita akan bahas di sini salah satu data kemarin saya ambil ya sebelumnya, data di Indonesia, data penduduk di Indonesia. Di sini dari 2010 sampai 2035 pertumbuhan penduduk Indonesia itu semakin meningkat ya. Saat ini 2021 dan sampai ke 2035 ini pertumbuhannya itu cukup signifikan, cukup tinggi. Artinya apa di sini? Ketika pertumbuhan penduduk, ketika pertambahan penduduk semakin banyak, pasti mereka akan butuh yang namanya rumah atau tempat tinggal ya. Nah, di sini kita bisa melihat peluang yang ada di Indonesia sendiri. Next. Nah, jumlah penduduk meningkat, kebutuhan akan tempat tinggal bertambah. Permintaan akan rumah semakin meningkat. Ya, itu hukum secara hukum ya, secara hukum penjualan. Jadi ketika jumlah penduduk meningkat, itu pasti kebutuhan tempat tinggal itu pun pasti akan meningkat. Nah, ketika ada pertumbuhan seperti itu, permintaan akan rumah itu udah pasti semakin meningkat juga. Nah, di sini beberapa alasan yang sudah saya rangkum ya, kenapa kita itu harus bisnis properti. Yang pertama itu adalah permintaan meningkat, permintaan itu terus meningkat ya. Yang pertama, seperti yang tadi saya lihat, yang saya tunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk itu semakin meningkat, maka permintaan itu akan terus meningkat, sehingga pasar terhadap properti itu akan selalu ada dan selalu dibutuhkan oleh masyarakat tentunya. Yang kedua itu adalah bisnis properti keuntungannya besar ya. Seperti teman-teman ketahui ya sebelumnya bahwa harga properti itu semakin tahun semakin meningkat, dan kita nantinya kalau semua bisa memanfaatkannya itu ketika kita ikut terjun di dunia properti untuk memasarkan properti, keuntungan dari memasarkan properti atau menjual propertinya itu sangat besar. Bisa jutaan rupiah, bahkan puluhan juta rupiah, tergantung dari harga propertinya dalam satu kali transaksi ya. Saya dulu sebelumnya jualan fashion ya, fashion dari 2015, jualan fashion, kuliner, sampai saat ini ke properti ya. Kalau fashion itu kita itu benar-benar harus berinovasi ya, dan keuntungannya bisa satu piece paling 20.000 ataupun 30.000 ya. Nah, di sini
kita sekali transaksi itu bisa mendapatkan sampai jutaan rupiah. Dan di rumahku.com paling kecil komisi sekali transaksi itu minimal 2 juta rupiah. Bisa dibayangkan ya. Kalau seumpama teman-teman nanti jago jualan, bisa jualan sebulan 2 atau 3 kali udah ketahuan berapa komisi penghasilan yang teman-teman akan dapatkan. Yang ketiga, alasan yang ketiga itu adalah gaya hidup itu berubah ya. Nah, masyarakat ya sekarang ini itu ketika dia bisa tinggal di sebuah komplek perumahan itu membuat gaya hidupnya itu semakin berubah, semakin kelihatan wah saya mampu atau seperti itu ya. Jadi artinya di sini ketika gaya hidup berubah itu orang-orang cenderung justru malah dia memilih tinggal itu di sebuah komplek perumahan ya. Jarang orang itu ketika dia punya uang dia beli di tanah kampung kemudian dia tinggal di kampung itu kadang jarang, apalagi di wilayah Jabodetabek gitu ya. Hampir semua itu sekarang udah di perumahan. Nah, di situ merubah gaya hidup mereka. Yang keempat di sini, rumah itu adalah kebutuhan pokok. Namanya kebutuhan pokok itu harus dicukupi ya, harus terpenuhi. Nah, mau nggak mau ketika dia berkeluarga ataupun ketika dia mau merasa nyaman gitu ya, dia itu harus memiliki rumah sendiri. Nah, disinilah keuntungannya ataupun peluang kita ketika kita memasarkan properti. Dan yang selanjutnya adalah penghasilan apapun itu berakhir di properti ya. Banyak kita lihat, banyak kita jumpai ya, orang kerja ya mendapatkan penghasilan baik yang sedikit maupun yang besar itu ujung-ujungnya apa? Dia itu membeli properti. Mau dia tanah, mau dia rumah, mau dia toko atau ruko, tapi ujung-ujungnya dia pasti akan membeli properti. Nah, disitulah kesempatan kita, peluang kita. Dan yang terakhir, bisnis properti itu adalah bisnis jangka panjang. Ya, seperti yang tadi saya bilang ya, tabel di sini ya, saya lihatin lagi, bahwa pertumbuhan penduduk itu sampai 2035 ini terus meningkat. Artinya dari 2001 sampai 35 ini udah kelihatan nih, itu bakalan ada terus yang membutuhkan rumah. Maka di sini saya simpulkan bahwa properti itu adalah bisnis jangka panjang. Namun sebelum kita terjun ya, sebelum kita mulai berbisnis properti, itu kita harus menata dulu mindset kita, mindset yang harus kita punya ketika kita terjun di properti. Kemarin saya sudah share ya materi tentang mindset, yaitu ada 2 mindset, growth mindset dan fixed mindset. Nah, di sini saya akan berikan mindset kita ketika bisnis properti. Yang pertama adalah bisnis besar itu harus berjiwa besar ya. Kita harus memiliki jiwa yang besar karena bisnis ini bukan bisnis yang kecil gitu. Artinya gimana? Banyak tantangan, banyak rintangan yang nantinya bakalan teman-teman hadapi ya. Nah, di sini teman-teman harus memiliki jiwa yang besar. Apapun hasilnya itu teman-teman harus siap menerima resikonya dan juga siap juga ketika ada kegagalan ataupun penolakan. Tuh. Tapi saya yakin ketika kita ada sebuah usaha, pasti di situ juga ada hasilnya. Yang kedua itu adalah bersabar
dan temukan orang yang tepat. Nah, ketika bisnis properti itu tidak sama ya dengan jualan yang lainnya, seperti kayak dulu saya jualan fashion, itu berbeda banget. Karena apa? Kita di properti itu harus benar-benar menemukan orang yang tepat, menemukan target market yang tepat, sehingga ketika nanti kita menawarkan ke orang yang tepat, maka bisa terjadi sebuah transaksi. Nah, untuk mencari orang-orang yang tepat, orang-orang yang membutuhkan properti, disitulah kita perlu kesabaran yang ekstra gitu. Karena kita tidak bisa sekarang promosi ataupun sekarang ngiklan, hari itu juga kita langsung dapat pembelinya gitu. Pasti kita butuh proses yang namanya penawaran, terus juga kita nanti ada survei, ada proses banknya, sampai nanti ketemu akad kredit baru kita berhasil penjualan. Nah, di sini kita perlu banget namanya bersabar ya untuk menjual properti yang kita pasarkan nantinya. Yang ketiga adalah fokus pada solusi bukan pada hasil. Nah, di sini poin yang ketiga ini yang perlu teman-teman perhatikan ya, penting banget. Karena apa? Ketika nanti teman-teman fokusnya salah, maka teman-teman itu tidak akan bisa bertahan di properti. Ya. Kenapa? Biasanya cenderung orang itu ketika bisnis properti dengan niat yang salah, dia hanya fokus sama hasilnya saja, ya. Dan ketika kita menawarkan, terus ada penolakan dan tidak mendapatkan hasil yang kita inginkan, otomatis biasanya itu kita akan mundur. Susah jualan properti, ternyata susah gitu. Ternyata nawarin itu nggak gampang gitu. Cuma capek doang, nawar-nawar doang, nggak ada yang hubungin, nggak ada yang ngechat, nggak ada yang mau survei. Nah, disitulah kalau kita memiliki niat yang salah, pasti akan gampang banget kita putus asa. Namun sebaliknya, ketika kita fokusnya memberikan solusi kepada orang yang membutuhkan, maka di situ ada nilai kebaikan yang lainnya. Yang pertama, mungkin kita dari hasil yang kita tawarkan, ya kita mendapatkan hasilnya. Yang kedua adalah kebaikan dari kita memberikan solusi ataupun menolong orang yang sedang membutuhkan tempat tinggal. Jadi seperti itu. Fokuskan kepada solusi, bukan pada hasil, gitu. Karena biasanya yang saya tahu ya dari mentor-mentor saya juga dulu pernah bilang, transaksi atau penjualan itu terjadi ketika permasalahan ketemu dengan solusi, gitu. Jadi kalau seumpama permasalahan ini ada dan kita memberikan solusinya, maka si orang ini pasti dia biasanya akan mau membeli barang yang kita tawarkan. Nah, disitulah keuntungannya kenapa kita harus fokusnya pada solusi. Dan bagaimana kita bisa meyakinkan bahwa properti kita nanti itu bisa memberikan solusi terhadap mereka yang sedang membutuhkannya. Selanjutnya yang keempat, yang terakhir itu adalah konsisten dan semangat tinggi. Nah, di sini kembali lagi masih di seperti di poin yang kedua, bersabar ya. Nah, yang keempat ini kita butuh namanya sebuah konsisten. Kenapa? Yang tadi saya bilang sebelumnya bahwa kita memasarkan properti itu nggak cukup sehari 2 hari itu langsung dapat bayar, sehari 2 hari itu langsung ada yang beli. Nah, di sini kita butuh promosi yang berkelanjutan, terus promosi walaupun itu nggak ada yang ngechat, terus promosi sampai mereka mengenali kita sebagai seorang marketing properti dan mereka percaya sama kita
dan mereka juga mau memberikan uang kepada kita untuk membeli propertinya. Nah, di situ kita itu harus konsisten dalam memasarkannya, konsisten dalam brandingnya juga, konsisten untuk follow up bayarnya dan sebagainya. Yang jelas di sini itu adalah kita diperlukan namanya sebuah konsisten dan juga semangat tinggi. Tanpa ada semangat tinggi, pasti biasanya baru sekali, 2 kali, 3 kali udah langsung udahan gitu. Makanya di sini kita butuh namanya konsisten dan juga semangat tinggi. Perlu teman-teman ketahui juga ya, di sini di properti itu ada jenjang karirnya ya. Kita itu ada jenjang karirnya. Nah, jenjang karir di properti itu apa aja? Yang pertama itu adalah kita teman-teman nanti itu di level yang pertama itu menjadi marketing freelance ya. Kita di level pertama yaitu menjadi marketing freelance. Di sini kita itu banyak belajar ya, belajar bagaimana cara mempromosikannya, belajar bagaimana cara handle bayarnya, bagaimana prospeknya, bagaimana alur prosesnya seperti apa gitu. Nah, setelah belajar nanti teman-teman akan mempraktekannya. Praktek setelah belajar ya, jadi mempraktekannya. Setelah itu baru teman-teman evaluasi. Dari hasil teman-teman belajar, praktek, nanti evaluasi apakah sudah baik atau masih ada yang perlu diperbaiki lagi sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang kita inginkan. Nah, level yang pertama itu adalah menjadi marketing freelance. Level yang kedua nantinya ketika teman-teman sudah jago menjadi marketing freelance ya, sudah jualannya banyak, sudah brandingnya bagus. Nah, di situ nanti teman-teman bisa naik level yang kedua yaitu menjadi agency property ya. Agency property. Nah, kalau teman-teman di awal mungkin marketing freelance ya, komisi ataupun penghasilannya bisa jutaan rupiah, mungkin sekali closing bisa 3 juta, 4 juta, sampai sebanyaknya gitu kan, tergantung dari jualannya. Tapi kalau di agency property itu sekali penjualan sedikit dan nanti karena dibantu oleh tim di sini ya, ada membangun tim. Nah, itulah yang nantinya teman-teman bisa rasakan menjadi agensi properti bekerja dengan tim gitu dan bisa membangun tim. Jadi penghasilannya di sini udah pasti akan jauh lebih besar dibandingkan marketing freelance dan pekerjaannya pun akan semakin mudah karena di sini teman-teman akan belajar membangun tim. Nah, fokusnya ketika nanti teman-teman sudah jago jualan, yaitu fokusnya itu adalah belajar lagi ya, kemudian praktek, evaluasi, dan tambahannya yaitu membangun tim. Bagaimana teman-teman bisa membangun tim yang solid, yang bagus sehingga teman-teman semua ataupun marketingnya bisa jualan, bisa sesuai dengan harapan dan juga target kita. Kemudian level yang ketiga yaitu menjadi bisnis properti. Bisnis properti ini di sini cenderung ke developer properti. Nah, ketika teman-teman sudah menjadi agensi properti, memiliki tim yang solid, yang bagus, yang handal, kemudian teman-teman bisa naik level lagi menjadi developer properti. Di mana teman-teman membangun rumah sendiri, kemudian bisa memasarkan melalui marketingnya juga. Nah, ini adalah level yang tertinggi menjadi developer properti. Biasanya kalau di level yang terakhir ini penghasilannya udah bukan jutaan lagi, tapi ratusan juta bahkan miliaran. Itu seperti itu. Jadi untuk jenjang karirnya ini ada 3 level ya. Yang pertama marketing freelance, yang kedua agensi properti, dan yang ketiga pembisnis properti yaitu developer propertinya. Perlu teman-teman ketahui juga ya di sini
sistem pemasaran ya, sistem pemasaran itu ada 2 tipe ya. Sistem pemasaran properti itu ada 2 tipe. Yang pertama itu adalah sistem marketing lama dan yang kedua sistem marketing baru. Seperti apa sistem marketing lama dan sistem marketing baru? Yang jelas di sini yang membedakan itu adalah cara memasarkannya. Oke, kita akan langsung saja kupas. Kita akan bahas tentang sistem marketing lama terlebih dahulu ya. Sistem marketing lama itu dia cenderung lebih ke jualan sendiri, apa-apapun sendiri, semua dikerjakan itu serba sendiri, gitu. Sini ya, tulis ya, semua dikerjakan sendiri. Mulai dari presentasi, mulai dari handling buyer sendiri, pemberkasan sendiri, akad kredit pun juga harus menemani dan lain sebagainya. Semua itu dikerjakan sendiri. Kemudian yang kedua itu dilakukan secara langsung atau tatap muka. Jadi kita kalau di sistem marketing gaya lama itu kita harus langsung. Contohnya karena kita dikerjakan sendiri, otomatis kita nanti saat survei kita harus langsung menemani buyernya, langsung ke lokasi proyeknya. Jadi kita harus secara langsung terjun ke lokasinya. Nah itu sangat merepotkan ya kalau seumpama kita mulai bisnis propertinya dengan secara langsung, apalagi yang baru-baru mungkin itu akan butuh proses yang panjang. Karena dulu pun saya pernah alami seperti itu waktu pertama jadi marketing properti. Dan yang terakhir ya, sistem marketing gaya lama itu kita kerja itu panas-panasan ya. Mungkin yang lain sudah pernah ngerasain ya, yang sudah lama jualan properti pasti pernah merasakannya. Yaitu kita memasarkannya itu harus panas-panasan. Gimana panas-panasan? Ya kita sebar brosur ya kan, kita canvassing ke jalan-jalan, nyari jalan yang ramai, nyari ke pasar atau nyari yang lain sebagainya. Nah, di situ kita agak kerepotan ya. Kerepotannya salah satunya itu ya karena kurang efektifnya kita memasarkan gaya lama. Contoh kayak canvassing ya. Canvassing yang dilakukan hanya sebar-sebar brosur doang, kita kurang mendapatkan data prospek, data buyer. Yang ada kita hanya buang-buang brosurnya saja ya. Yang brosur itu juga kan kita mencetaknya itu harus pakai uang. Nah, di situ makanya di sini gaya lama udah hampir mulai punah ya, udah hampir mulai punah dan sekarang itu mulai kebanyakan masuk ke sistem gaya yang baru. Nah, apa saja keuntungan sistem gaya baru di sini? Saya akan jelaskan juga ya gaya baru di sini. Oke, nah terlihat ya. Di sini yang pertama, ketika teman-teman ikutin sistem marketing gaya baru, yang pertama itu teman-teman bisa melakukan atau memasarkan propertinya itu dari mana saja. Bisa dari rumah, bisa dari Jakarta ya, yang tempat tinggalnya mungkin di Jawa juga bisa, di Sumatera pun bisa, karena teman-teman nanti akan melakukannya secara online ya, melakukan pemasaran secara online, jadi bisa dikerjakan dari mana saja. Sedikit cerita, saya punya marketing ya, di rumahku.com itu ada marketing yang tinggalnya itu di Bali. Dia tinggal di Bali ya, tapi dia tetap bisa memasarkan propertinya di Jabodetabek di proyek-proyek rumahku.com, dan
dia banyak penjualannya. Artinya di sini dia walaupun jaraknya jauh itu tidak menjadi halangan bisa memasarkan propertinya. Nah, enaknya di sistem marketing gaya baru itu seperti itu. Kita bisa dikerjakan dari mana aja. Selain itu juga jika teman-teman di sini ada yang masih bekerja ataupun yang kegiatannya di rumah sebagai ibu rumah tangga kan tidak memungkinkan untuk langsung terjun ke lokasi ya. Nah, di sini itu bisa menguntungkan teman-teman. Dengan cara online ini teman-teman bisa tetap melakukan aktivitas utamanya ya, dan juga teman-teman masih bisa memasarkan propertinya sekaligus. Yang kedua, sistem marketing baru itu yang kedua itu adalah tidak panas-panasan ya, tidak panas-panasan. Udah pasti ya, karena kita bisa dikerjakan dari mana saja, maka teman-teman itu tidak harus panas-panasan, tidak harus canvassing ya, canvassing cukup di sosmed ataupun di online saja, itu teman-teman bisa lakukan ya dari mana saja. Dan yang terakhir itu tidak perlu menemani buyer survei. Nah, di sini ketika teman-teman nanti bergabung dengan rumahku.com ya, teman-teman itu tidak perlu menemani buyer survei lokasi ya. Teman-teman fokusnya hanya memasarkan propertinya sampai benar-benar buyer itu bisa diarahkan untuk survei lokasi. Teman-teman tidak perlu harus pusing bagaimana menghadapi buyer ketika di lokasi ya, bagaimana ngurus pemberkasan. Teman-teman nanti cukup hanya mengarahkan saja ke lokasi. Tim yang di lokasi dari rumahku.com yang akan membantu buyer tersebut mulai dari survei, pemberkasan sampai ke akad kreditnya. Jadi sangat mudah ya kalau seumpama teman-teman mengikuti sistem marketing gaya baru. Nah, melanjutkan yang tadi, di sini saya akan bahas alur pemasaran dari rumahku.com. Ya. Pertama, teman-teman nanti sebagai marketing online, marketing freelance itu teman-teman itu mempromosikan properti yang rumahku.com pasarkan ya. Boleh melalui sosial media baik Facebook, Instagram ataupun marketplace ya, yang nantinya teman-teman akan dapatkan materinya juga ketika teman-teman sudah join di grup di rumahku.com. Setelah mempromosikannya di sini teman-teman kemudian handle buyer secara online ya. Ketika sudah memasarkannya ada yang tertarik, nah teman-teman nanti bisa menghandle secara online ya. Dan sampai nantinya ketika orang itu tertarik dan mau survei, tinggal teman-teman arahkan untuk ke lokasi saja. Ya. Nah, teman-teman dari tiga inilah tugas utama dari marketing freelance di rumahku.com. Setelah itu nanti ini akan diurus oleh dari tim kami. Ya, dari survei lokasi nanti akan ditemenin oleh tim kami, kemudian tim kami ketika teman-teman sudah mengirimkannya, kita akan berikan feedback hasil dari survei lokasi tersebut. Apakah buyernya itu tertarik booking atau masih mikir-mikir atau mungkin dia tidak tertarik dengan perumahan yang ditawarkan. Jadi seperti itu. Kemudian setelah anggap mereka itu booking unit ya, booking unit atau memilih unitnya. Kemudian di sini maka kita akan proses KPR ya, mulai dari pemberkasan yang lainnya kita akan melakukan proses KPR. Dan selanjutnya hasil dari proses atau pengajuan KPR-nya kita pun akan berikan feedback kepada teman-teman dan sampai ke akad kreditnya. Nah, di sini di rumahku.com itu karena transparansinya kita, setiap kegiatan, setiap aktivitas itu kita akan lakukan kita akan berikan feedback kepada teman-teman semua sehingga teman-teman tahu sampai sejauh mana si buyer ini tertarik ataupun membeli rumahnya. Jadi kalau seumpama nanti dia booking ya kita akan sampaikan, kalau seumpama dia akad kredit pun kita akan sampaikan.
Jadi seperti itu. Nah, di sini ada beberapa benefit ya ketika teman-teman nanti bergabung di rumahku.com. Yang pertama itu adalah memasarkan listing properti rumahku.com ya. Listing properti rumahku.com itu alhamdulillah kita banyak bekerja sama dengan developer yang ternama di Jabodetabek. Salah satunya ada Galuh Mas, terus kemudian ada Mahkota Group, ada Arayan, terus Mustika Land ya, Mustika Land dia udah 35 tahun di dunia properti. Kemudian yang terakhir kita baru bekerja sama dengan Jababeka ya, kita memasarkan properti milik Jababeka juga. Artinya di sini rumahku.com bekerja sama dengan perumahan atau developer yang terpercaya sehingga teman-teman tidak perlu khawatir masalah komisi ataupun unitnya seperti apa. Yang jelas pasti insya Allah akan sangat berkualitas ya dan mudah untuk dipasarkan. Kemudian selanjutnya di sini komisi yang didapatkan bisa sampai 9 juta per unit ya. Seperti contoh saya ada di proyek Mahkota Regensi Kerawang, dia harga jualnya hampir 500 juta ya. Nah, di sini komisi teman-teman bisa sampai 9 juta. Benefit yang ketiga yaitu bisa dilakukan di mana saja tanpa menemani bayar survei lokasi. Nah, tadi ya sudah saya jelaskan di sini bahwa teman-teman nanti fokusnya itu hanya memasarkan saja tanpa perlu menemani bayar survei lokasi. Di rumahku.com akan memudahkan teman-teman semua ya. Jadi teman-teman tidak perlu memikirkan hal yang lainnya, cukup hanya promosi saja dan kirimkan buyer ke lokasi. Benefit yang keempat yaitu materi promosi kami pun sudah sediakan. Jadi teman-teman di sini nanti akan kita support konten promosinya ya. Semua bentuk promosi kita sudah sediakan, jadi teman-teman tidak perlu pusing memikirkan bagaimana cara membuat kontennya ataupun bagaimana cara mempromosikannya, harus pusing-pusing seperti itu karena kita semua sudah sediakan khusus untuk member rumahku.com. Dan yang ketiga yaitu gratis mentoring digital marketing ya. Di rumahku.com juga akan support untuk teman-teman semua nantinya yang mungkin baru terjun di dunia properti ataupun di dunia digital marketing, nanti kita akan support dan kita adakan mentoring tentang digital marketing properti secara intens yang tentunya nanti bisa teman-teman praktekkan ya, dan harapannya bisa menghasilkan penjualan sebanyak mungkin. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan sistem komisi yang ada di rumahku.com. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Lanjut Kang. Ya. Gimana? Lanjut Pak. Lanjut. Lanjut. Oke. Saya akan lanjut lagi ya. Siap. Ada 2 slide ya, nanti bisa teman-teman tanyakan kalau semua selesai. Sini yang terakhir saya akan berikan penjelasan tentang sistem komisi dari rumahku.com ya. Seperti yang tadi saya jelaskan bahwa teman-teman di sini menjadi marketing freelance rumahku.com, yaitu memasarkan properti secara online. Jadi fokusnya di sini teman-teman hanya mempromosikan saja properti dari rumahku.com, kemudian teman-teman nanti handle buyer pun secara online dan mengarahkan survei lokasi untuk buyernya yang minat membeli rumah ya. Jadi fokusnya hanya di 3 poin ini.
3 poin ini saja. Promosi, handle bayar secara online, dan juga mengarahkan survei lokasi pada buyer yang minat. Nah, selanjutnya di sini nanti teman-teman itu akan mendapatkan komisi penjualan ya sebesar 2% dari harga jual ya. 2% dari harga jual. Sebagai contoh seperti ini, kalau teman-teman di sini harga jual rumah 100 juta, artinya 2%-nya teman-teman bisa mendapatkan 2 juta rupiah. Dan kalau seumpama di sini harga jualnya 200 juta, maka teman-teman dari 2%-nya akan mendapatkan 4 juta rupiah kali transaksi. Nah, di situ kenapa yang tadi saya bilang alasan kenapa bisnis properti itu sangat menguntungkan, salah satunya ya ini, komisinya itu sangat besar ya. Hanya cukup mempromosikan, handle bayar secara online, dan mengarahkan bayar ke lokasi, teman-teman nanti bisa mendapatkan sampai 2% dari harga jual. Oke, sampai di situ. Thank you. Mungkin sekarang untuk diskusi, ada yang mau ditanyakan, silahkan perihal nanti teman-teman bergabung di rumahku.com, silakan. Pak Amiruddin, silakan. Mungkin untuk proses bergabungnya aja, Kang. Legalitas bergabungnya gimana? Oke, legalitas bergabungnya. Jadi nanti setelah materi ini selesai, saya akan kirimkan formulir untuk pendaftarannya. Di mana nanti di situ teman-teman harus mengisi formulirnya ya. Dan perjanjian itu sudah tertulis jelas. Jadi teman-teman wajib membacanya terlebih dahulu sebelum mengisinya ya. Nanti teman-teman bisa dipelajari terlebih dahulu sebelum mengisi formulir yang saya berikan. Oke, yang lain mau tanya Pak, nanti dari mana taunya kalau bayar itu dari saya? Oke, jadi seperti ini. Ketika nanti teman-teman mempromosikan propertinya ya, kemudian teman-teman handle secara online ya, dan mengarahkan marketing ke lokasi, maka di situ teman-teman harus mengisikan formulir survei lokasi dan dikirimkan ke admin gitu sebelum si buyer tersebut sebelum buyer tersebut itu melakukan survei lokasi. Contoh seperti ini, saya promosi nih, ada orang yang minat ya kan, saya udah handle ya kan, saya jelaskan produk knowledge-nya dan lain sebagainya, dan ternyata dia minat. Oh iya Pak, saya minat kan, kita arahkan. Kapan nih Pak? Mau survei hari ini atau besok? Contoh seperti itu. Dan ternyata mereka memutuskan saya besok survei lokasi gitu. Jam 10-an. Nah, ketika kita sudah mendapatkan informasi tersebut ya, data dari buyer tersebut nanti ada formnya, form khusus untuk ngirim buyer. Nah, di situ teman-teman tinggal ngisi dan berikan ke admin yang sudah kami tunjuk di setiap proyeknya ataupun ke PAC yang di lokasinya. Jadi seperti itu. Jadi buyer tersebut akan aman dan marketingnya pun tetap akan mendapatkan hasil dari apa yang mereka tawarkan. Jadi seperti itu ya Pak Peter. Oke. Yang lain? Silakan, ada yang mau ditanyakan? Izin Pak, saya gimana caranya supaya kita mengarahkan survei buyer tidak lepas? Oke, Pak Wahyu. Oke, Pak Wahyu. Ya, nanti kita akan ajarkan ya step by step-nya kepada teman-teman, dan itu nanti materinya itu khusus ya, khusus ketika teman-teman nanti sudah action ataupun sudah mau memasarkan propertinya. Dan itu nanti saya akan jelaskan detailnya bagaimana dari cara promosi, cara handle buyer, cara bikin
orang itu tertarik, semua nanti saya akan ajarkan kepada teman-teman di grup khusus, grup project ketika teman-teman sudah join di rumahku.com. Jadi seperti itu. Jadi bersabar ya Pak Wahyu ya, nanti kita ajarkan pastinya. Oke, yang lain silakan. Ada yang mau ditanyakan? Komisi 2% itu bersih apa masih ada potongan biaya-biaya lainnya? Matur suwun. Oke. Oke, jadi komisi 2% itu bersih ya, teman-teman nanti akan dapatkan komisi 2% itu bersih tanpa ada potongan. Pajak dan lainnya itu kami yang nanggung, sampai saat ini masih kami yang nanggung, jadi teman-teman nggak usah khawatir memikirkan yang itu. Semua teman-teman akan mendapatkan bersih 2% itu dari harga jualnya, tidak ada potongan sama sekali. Mau tanya Pak, kalau ada buyer yang tertarik tapi punya masalah BI checking gimana Pak? Oke, kami punya solusi terhadap permasalahan-permasalahan seperti itu ya. Tentunya di sini teman-teman tetap optimis dan fokus arahkan saja ke lokasi, dan tim kami yang di lokasi PSC-nya akan memberikan solusi kepada teman-teman yang bayarnya memiliki kendala. Tentunya yang tadi saya bilang kita fokusnya terhadap solusi terhadap mereka yang memiliki masalah. Dan ketika solusi itu bisa didapatkan mereka, insya Allah maka dia mau untuk booking dan membeli rumahnya, insya Allah ya. Penanganan konsumen di lokasi sama siapa? Oke, nanti untuk di lokasi ya kita ada tim tersendiri yaitu tim closernya ya yang kita sudah sediakan di lokasi. Nanti ada PSC khusus setiap proyeknya ya. Nah, teman-teman di sini nanti saya akan berikan agar fokus ya, karena kita tadi perlu namanya sebuah fokus. Jadi teman-teman nanti saya akan masukkan ke dalam grup project, satu project, tapi insya Allah project itu akan sangat mudah dijual, dan yang nemani pun sudah berpengalaman, sudah profesional, dan sudah kami latih sehingga teman-teman tidak perlu khawatir tentang namanya handle buyer di lokasi. Semua kami sudah sediakan. Mau tanya Pak, setelah isi form survei bagaimana buyer mengetahui pengarahan untuk ke lokasinya? Nah, di sini teman-teman nanti ya Bu Nini, jadi teman-teman sebelum mulai memasarkannya, pastinya saya akan berikan produk knowledge-nya terlebih dahulu, dan teman-teman nanti bisa akses di channel Telegram kami yang sudah saya sediakan, itu khusus untuk produk knowledge-nya. Nah, di situ teman-teman bisa pelajari produk knowledge-nya terlebih dahulu sebelum teman-teman memasarkan propertinya. Karena kenapa? Seorang marketing itu adalah wajib mengetahui produk knowledge-nya terlebih dahulu sebelum memasarkan propertinya, sebelum memasarkan produknya. Jadi teman-teman ya, Ibu Nining tentunya ya, nanti di produk knowledge tersebut itu ada lokasinya terletak di mana, terus map-nya juga ada, biar nanti bisa diarahkan buyer untuk datang ke lokasi gitu. Jadi seperti itu ya, nanti ada semua. Oke, handling buyer online. Apa artinya kita komunikasi via online saja? Apa komunikasi telepon atau tetap muka? Seperti apa supaya lebih meyakinkan buyer? Oke, teman-teman di sini itu cukup hanya melakukan secara online ya. Online artinya itu tidak bertatap muka. Ya, bisa dilakukan secara chattingan ya kan, bisa di WA ataupun bisa by telepon, terserah ya. Nah, di sini hampir kebanyakan terjadi itu melalui chattingan dan juga telepon gitu. Kalau seumpama agak orangnya yang minta penjelasan lebih, biasanya dia akan telepon, tapi kalau seumpama dia melalui chattingan aja udah paham,
itu juga sudah cukup. Jadi teman-teman di sini tidak perlu langsung ke lokasi ataupun bertatap muka ketemu dengan buyernya. Tinggal diarahkan saja, nanti di lokasi tim survei kami sudah siap untuk membantu Anda untuk buyer lokasinya. Jadi seperti itu. Apakah boleh bila buyer ingin survei lokasi kita menemani buyer ke lokasinya atau hanya tim lain saja yang menemaninya? Kalau teman-teman di sini mau menemaninya itu lebih baik tentunya, lebih bagus. Jadi kita pun mempersilahkan, silahkan teman-teman ikut menemani buyer survei lokasinya. Tapi tetap nanti kita akan dampingi oleh tim PSC yang ada di lokasi. Karena apa? Biasanya marketing freelance itu kan untuk produk knowledge, detailnya itu kadang-kadang masih belum paham ya. Nah, disitulah perlunya PSC atau tim closer yang kami sudah sediakan di lokasi. Jadi nanti teman-teman silakan yang mau mendampingi boleh. Ya, nanti bisa bertemu dengan tim closernya juga di lokasi. Jadi seperti itu. Oke, yang lain silakan. Nggak ada yang nanya lagi nih? Kang, ada tambahan nggak nih gitu dong? Dari 2% ada tambahan lagi nggak nih gitu? Jadi ya, saya infokan lagi ya, 2% itu adalah komisi penjualan ya. 2% itu adalah komisi penjualan di mana nanti teman-teman akan dapatkan ketika si buyer tersebut itu sudah akad kredit ya. Itu fee penjualan 2%. Nah, untuk proses awal ketika buyer tersebut mau mulai proses, artinya dia harus memilih unitnya terlebih dahulu. Dan di situ ada namanya istilah booking unit ya, dan ada biaya bervariasi, ada yang 1 juta, ada yang 2 juta, ada yang 3 juta. Nah, di sini ketika buyer survei lokasi dan dia memutuskan untuk memilih unitnya maju untuk proses, dia harus mengeluarkan biaya booking unitnya. Nah, di situ teman-teman juga akan mendapatkan hasil dari booking unitnya tersebut gitu. Berapa komisi bookingnya? Nah, di sini itu bervariasi ya. Untuk komisi booking teman-teman bisa dapatkan mulai dari Rp200.000 gitu. Jadi kalau semua ada orang survei lokasi dan dia ternyata memilih unitnya lanjut proses booking unit, maka teman-teman juga akan mendapatkan tambahan komisi, yaitu komisi booking, fee booking itu sebesar Rp200.000. Oke, jadi bukan hanya 2%-nya saja di awal, tapi teman-teman juga akan mendapatkan fee closing dari setiap buyer yang booking unitnya. Oke, yang lain ada yang mau ditanyakan? Rumah yang dipasarkan baru semua ya Kang? Apa ada yang second atau per kredit? Oke, jadi rumahku.com sampai saat ini masih fokus di rumah baru ya, rumah primer. Jadi kalau untuk yang nanya second ataupun rumah per kredit, rumahku.com sampai saat ini belum ada ya. Walaupun banyak yang ngelisting, tapi sampai saat ini kita masih fokus di rumah-rumah yang baru, perumahan-perumahan baru, gitu. Untuk yang secondary mungkin next kita akan adakan, tapi kita di luar jalur, bukan dari rumahku.com. Insya Allah ada proyek yang nanti akan kita garap juga. Oke, yang lain ada yang mau ditanyakan? Saya informasikan ya, nanti setelah ini ya, saya akan share form pendaftaran untuk join bersama rumahku.com. Jadi teman-teman itu wajib isi formnya, pelajari apa yang teman-teman dapatkan nantinya di situ, kewajibannya, ya kan. Nah,
baru teman-teman bisa mengisi dan mengirimkan formulir tersebut sesuai dengan petunjuknya nantinya, gitu ya. Ketika teman-teman sudah mengisi formulirnya, otomatis teman-teman nanti itu sudah menjadi member rumahku.com. Nah, setelah mengisi itu nanti kita akan arahkan teman-teman ke grup project yang nanti teman-teman akan pasarkan. Jadi seperti itu ya. Apa ada target sales, Kang? Kalau untuk target sebenarnya kita nggak ada ya. Kalau untuk target sebenarnya kita nggak mentargetkan salesnya. Cuma di sini untuk menarik semangat teman-teman, silahkan saya tawarkan kepada teman-teman untuk memberikan target kepada diri sendiri, gitu. Mungkin bisa saya harus seminggu closing 1 kali ya, 1 bulan itu saya harus closing 4 kali, 4 unit. Silahkan ya, itu lebih bagus karena biasanya tanpa target itu kerjanya itu apa kita melakukan usahanya pun biasanya kontan ya kalau bahasa Jawanya itu ya. Kadang mau, kadang enggak, sesuai mood aja. Nah, tapi kalau semua di sini teman-teman mentargetkan pada diri sendiri, harus bisa closing 1 bulannya itu 4 unit lah. Di situ nanti teman-teman akan menambah semangatnya dari penjualan itu. Kang, bagaimana kita tahu perumahan apa saja yang dipasarkan? Nah, itu nanti teman-teman ketika setelah mengisi formulirnya, saya akan arahkan teman-teman ke grup project yang teman-teman akan pasarkan. Di sini teman-teman akan saya arahkan ke 1 project ya, hanya 1 project saja. Tujuannya teman-teman agar bisa fokus untuk memasarkan perumahan itu dan bisa paham apa saja produk knowledge, kelebihan, keunggulan dari perumahan itu sendiri. Boleh tahu listing perumahannya dipasarkan? Ya, sampai saat ini listing propertinya kita itu ada beberapa developer ya yang di daerah Jabodetabek, mulai dari Jababeka, Galuh Mas, Mustika Land, terus Mahkota Group, Arayan Group, apalagi ada 1 lagi Niaga Raya juga. Nah, di situ listing properti dari rumahku.com. Tapi yang tadi saya jelaskan bahwa teman-teman nanti akan dibawa ke 1 project khusus untuk memasarkan propertinya di situ. Komisi berarti ada 2 kali ya Kang. Yang pertama setelah bayar booking dan setelah akad kredit. Benar enggak Kang? Pemahaman saya ini. Oke, benar sekali Kang Wahyu. Jadi nanti teman Kang Wahyu nanti di sini ya dapat 2 kali komisi. Yang pertama komisi saat bayar booking unitnya ya, dan yang kedua ada komisi saat bayar sudah akad kredit. Benar. Jadi ada 2 kali. Gak ada yang tanya nih. Kapan kan pencairannya gitu? Apa dibayarkannya komisinya ya? Nggak ada yang nanya ya? Saya belum jelasin. Oke, saya informasikan aja ya berarti ya. Jadi, Kang, untuk pemula seperti kita bisanya closing butuh waktu berapa lama, Kang? Oke, Kang Arif. Oke. Jadi saya jawab dulu, Kang Arif ya. Pengalaman saya ketika teman-teman di sini fokus, teman-teman di sini memiliki semangat yang tinggi dan teman-teman mau mengikuti arahan dari mentor, dari PSC ataupun dari admin yang nanti memandu teman-teman di grup, dalam waktu 1 bulan, paling cepat 1 bulan ataupun 2 bulan itu pasti sudah mendapatkan closingan, ya. Dan teman-teman bisa mendapatkan buyer hot yang bisa diajak untuk survei lokasi, insya Allah. Karena
sebelumnya di kelas sebelumnya itu di minggu kemarin saya juga buka kelas ya, pejuang closing ini khusus untuk marketing juga properti. Jadi dia baru jalan 3 hari, tapi dia sudah mengajak buyer survei lokasi sampai 10 orang. Artinya di situ dia peluangnya walaupun dia baru, tapi dia bisa melakukannya. Catatannya yaitu tadi adalah fokus, konsisten, dan semangat. Jangan pantang menyerah. Itu seperti itu. Insya Allah kalau teman-teman di sini mempraktekannya, maka prosesnya pun nggak lama. Nah ya, tadi yang saya lupa mau saya informasikan. Jadi teman-teman nanti ya ketika mendapatkan closing ya, dan teman-teman pasti akan mendapatkan namanya closing fee ya. Closing fee itu dibayarkan minimal 3 hari dan maksimal itu 2 minggu ya. Jadi setelah dari booking fee, booking unitnya, dari bayar booking itu nanti teman-teman bisa mendapatkan komisi closing fee-nya itu minimal 3 hari dan maksimal itu 2 minggu. Nah terus komisi penjualan kapan Kang dibayarkannya ya? Komisi penjualan teman-teman akan mendapatkannya setelah minimal 2 minggu dan maksimal 1 bulan dari pengajuan akad kredit, pengajuan komisinya gitu. Jadi kan setelah 1 hari itu akad kredit, otomatis kan baru kita 2 harinya itu melakukan pengajuan closing fee ke pihak developer. Nah, di sini teman-teman itu bisa mendapatkan komisinya paling cepat itu 2 minggu sampai ke 1 bulannya. Jadi seperti itu. Tidak langsung hari ini closing, hari ini juga teman-teman dapatkan. Tidak seperti itu ya. Oke, yang lain ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau seumpama tidak ada yang mau ditanyakan, di sini nanti setelah ini saya akan berikan formulirnya. Teman-teman silahkan daftarkan dirinya ya di formulir yang sudah saya siapkan. Kalau seumpama tidak ada yang mau ditanyakan, tracking status prosesnya bayar bisa dipantau secara online. Untuk saat ini sih kita belum bisa ya, tapi kita akan memberikan feedback terus kepada teman-teman marketingnya sehingga teman-teman tidak perlu khawatir sampai sejauh mana prosesnya gitu. Apakah ada perumahan syariah? Untuk saat ini kita belum ada bekerja sama dengan perumahan syariah, namun kita melalui proses KPR-nya syariah itu kita ada gitu. Jadi kita juga bekerja sama dengan Bank Syariah Indonesia yang teman-teman bisa nanti sebagai alternatif mereka yang mau menggunakan bank syariah gitu ya Pak Tri. Untuk saat ini kalau untuk produk syariahnya sendiri sih kita belum ada, tapi kita ada proses menggunakan bank syariah itu seperti itu. Oke ya, saya rasa cukup. Nah setelah ini saya akan kirimkan formnya di grup kelas closing. Nah nanti teman-teman di sana silakan mengisinya. Kemudian teman-teman setelah mengisi itu nanti akan diarahkan ke grup project, di mana nanti teman-teman akan mendapatkan banyak informasi tentang properti yang nanti akan teman-teman pasarkan. Oke, sampai di sini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir. Semoga bermanfaat dan teman-teman nanti bisa mendapatkan hasil sesuai yang diinginkan teman-teman tentunya ya. Amin Kang, amin. Amin, amin Kang. Hatur nuhun. Amin. Oke. Saya tutup aja. Zoom kali ini ya, sebentar.
Oke, saya akhiri saja materi kali ini. Semoga nanti teman-teman bisa bergabung dan bisa memasarkan properti yang rumahku.com pasarkan. Sampai ketemu di grup project dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya yang sudah hadir. Terima kasih. Sama-sama Kang.